Polres Labuhan Batu menerima laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dugaan pelapor Bapak Sawangin dan terlapor Bapak Tommy. Laporan ini berawal dari peristiwa yang terjadi pada tahun 2023 lalu saat Bapak Sawangin yang saat itu menjabat sebagai anggota Polri aktif berpangkat Kompol mengundurkan diri dari kepolisian untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Saya mau melaporkan tentang ketidakpatuhan atau ketidakprofesionalan anggota komandan di Polda Sumut, yaitu Polres Labuhan Batu menerima laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan pelapor Bapak Sawangin dan terlapor Bapak Tommy. Laporan ini berawal dari peristiwa yang terjadi pada tahun 2023 lalu saat Bapak Sawangin yang saat itu menjabat sebagai anggota Polri aktif berpangkat Kompol mengundurkan diri dari kepolisian untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Selama proses pencalonan muncul dinamika internal antara Bapak Sawangin dan Bapak Tommy yang keduanya diusung oleh partai yang sama. Dalam dinamika tersebut terjalin kesepakatan antara mereka berdua di mana Bapak Sawangin setuju memberikan uang kompensasi sebesar 20 juta rupiah kepada Bapak Tommy. Namun seiring berjalannya waktu, hasil pemilu legislatif tersebut tidak memihak kepada Bapak Sawangin yang tidak terpilih menjadi anggota DPRD, sementara Bapak Tommy berhasil terpilih. Kemudian pada tanggal 18 Februari lalu, melalui kuasa hukumnya, Bapak Sawangin mengirimkan somasi kepada Bapak Tommy meminta agar uang kompensasi sebesar 20 juta rupiah dikembalikan. Dengan alasan bahwa kesepakatan awal antara keduanya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan tanggal 29 Februari 2024 lalu, Bapak Tommy mengembalikan uang tersebut sebesar 20 juta rupiah melalui transfer ke rekening istri Bapak Sawangin yang kemudian menjadi bukti bahwa pengembalian uang telah dilakukan. Meskipun uang telah dikembalikan pada 1 Maret 2024 lalu, Bapak Sawangin melaporkan kasus ini ke Polres Labuhan Batu dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Selamat siang Jenderal, salam presisi. Nama saya Sawangin, pangkat Pamen, Polda Sumut. Maaf kepada Jenderal, saya mau melaporkan tentang ketidakpatuhan atau ketidakprofesionalan anggota komandan di Polda Sumut, yaitu Kapolres Labuhan Batu beserta Panit Reskrimnya serta juru periksanya terhadap diri saya sendiri. Saya ada membuat pengaduan di Labuhan Batu dan saya sudah melaporkan duduk persoalannya kepada Pak Kapolres secara WA bahwa Polres Labuhan Batu bukan berpihak kepada kebenaran, bahkan memihak kepada yang si terlapor yang saya adukan. Saya sudah menyerahkan semua bukti dan saksi-saksi. Dan menurut penilaian saya dan pengacara saya, bahwa saya sudah bertugas 39 tahun. Tamat dari kepolisian tahun 1985. Dan ini tahun 2024. Saya pernah menjabat juru periksa dan saya pernah menjabat Kanit Reskrim. Dan saya pernah menjabat Kasat Lantas Polres Labuhan Batu. Bahwa Pak Kapolres Labuhan Batu secara sepihak menghentikan perkara saya dengan SP3. Apa dasarnya Pak Kapolres menghentikan perkara saya? Dua alat bukti sudah cukup. Ini karena Pak Kapolres saya dengar
datang pengusaha dari Kota Medan yang berinisial namanya A, menemui Kapolres Labuan Batu dan ketemu di rumah makan atau restoran Danau Toba Rantau Prapat. Dan ada yang mendengar pengusaha tersebut meminta kepada Kapolres supaya perkara saya dihentikan dan berpihak kepada yang si terlapor. Setelah meminta perkara dihentikan, pengusaha tersebut memberi berupa oleh-oleh, duit atau uang 1 tas, 1 kardus. Ini saya terima laporan dari salah seorang polisi yang hadir di rumah makan tersebut. Beliau membisikkan kepada saya, kasihan Bapak, perkara Bapak sudah mau dihentikan, mau di SP3. Dan setelah itu saya terus berkomunikasi dengan Kasareskrim. Menurut dari penghematan dan penilaian Pak Kapolres Kasareskrim Labuan Batu pada saat itu, tidak ada lagi kekurangan di dalam berkas saya. Dan ini saya pun dapat tekanan menurut beliau. Yang bisa menghentikan perkara ini hanya Pak Kapolres. Dan ternyata langsung di SP3 yang menandatangani bukan Kapolres, bukan Wakapolres, bukan Kasat Reskrim. Bahkan yang menandatangani pangkat Ibda, Panit, yang sudah tidak berpihaknya juru periksa dengan arahan daripada pimpinan supaya perkaranya dihentikan. Dan banyak bukti-bukti video tidak profesionalnya juru periksa ada sama saya. Saya mohon Pak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit, ambil alih perkara saya ini. Tidak sewajarnya saya saja masih pamen aktif dilakukan terhadap saya demikian. Bagaimana terhadap masyarakat nantinya? Bapak selalu saya menjadi idola saya, Bapak Kapolri. Bahwa Bapak, statement Bapak, bahwa Bapak betul-betul tegas bila ekornya sudah menyala, tidak bisa kepalanya menyelesaikan, kepalanya dipotong. Saya mau Bapak Kapolri bertindak tegas terhadap Kapolres Labuan Batu. Kenapa Kasareskrim tidak mau menghentikan perkaranya? Karena sudah jelas duduk perkaranya. Karena tidak mau beliau menandatangani, beliau dimutasikan, diganti dengan Kasareskrim yang baru. Semoga saya selaku anggota Bapak ayomi, Bapak turunkan tim Kadif Propam Mabes Polri, Kadif Propam Polda Sumut, Bapak Kapolda Sumut, segera Pak, saya mohonkan kepada Bapak, saya membuat pengaduan di atas medsos ini karena tidak ada lagi keberpihakan kepada saya selaku saya anggota polisi aktif. Tuhan menyertai Bapak. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pelapor dan terlapor dalam rangka proses penyelidikan. Pada tanggal 28 Maret 2024, setelah serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan, polisi menggelar perkara dan memutuskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kesimpulan yang didapat adalah tidak ditemukan fakta yang cukup untuk membuktikan adanya unsur tindak pidana penipuan dalam kasus ini. Setelah evaluasi mendalam, Polres Labuan Batu secara resmi menghentikan proses penyelidikan kasus tersebut dan mengirimkan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3 serta surat ketetapan penghentian penyelidikan kepada kedua belah pihak, yaitu Bapak Sawangin sebagai pelapor dan Bapak Tommy sebagai telapor.
Dengan penghentian proses penyelidikan ini, Polres Labuhan Batu menegaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan. Keputusan ini menunjukkan bahwa polisi telah menjalankan proses penyelidikan secara objektif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlu kami sampaikan bahwa Saudara Sawangin tadinya merupakan anggota Polri aktif berpangkat Kompol yang beberapa waktu lalu mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Labuhan Batu. Jadi peristiwa tersebut berawal daripada adanya komitmen antara Saudara Sawangin dengan terlapor atas nama T, ya, yang mana dalam komitmen tersebut Saudara Sawangin kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada T dengan komitmen tertentu. Kemudian dalam perjalanannya ternyata Sawangin berpendapat bahwa Saudara T yang dilaporkan tidak melaksanakan komitmennya dengan baik, sehingga Saudara Sawangin meminta agar Saudara T mengembalikan sejumlah uang yang pernah diberikan. Pada tanggal 29 Februari, Saudara T akhirnya mengembalikan sejumlah uang yang pernah diberikan Saudara Sawangin kepada istri Saudara Sawangin, melalui proses penyelidikan perkara tersebut. Kami dari Satreskrim Polres Labuhan Batu telah melaksanakan serangkaian penyelidikan, melalui pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan barang bukti, dan melaksanakan gelar perkara dengan hasil bahwa terhadap perkara tersebut belum dapat ditingkatkan statusnya ke tahapan penyidikan dan direkomendasikan agar terhadap perkara tersebut dihentikan proses penyelidikannya dikarenakan tidak terdapat peristiwa pidana di dalamnya. Dari tim liputan BITV melaporkan.